berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, sukacita. Kiranya semua dalam berkat Tuhan. Karena kita percaya Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita, dan menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita hampiri Dia dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kita bawa semua beban, pergumulan kita kepada Dia karena kita percaya akan perkataan Tuhan, Yesus yang sudah menjamin kita. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan pasti beri kita sukacita, kelegaan malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu karena kami percaya di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada damai sejahtera. Dan kami ingin juga memberikan korban syukur kami kepadamu karena Engkau layak menerima segala yang terbaik. Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. Engkau sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Oh Yesus, Kau setia, Engkau yang selalu menepati setiap janji perkataanmu. Ya dan amin, tak pernah berubah kasih-Mu di dalam kami. Haleluya, haleluya Jesus, Engkau terbaik di dalam kami. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Ada banyak kisah tentang orang-orang kaya yang tidak bahagia. Demikian juga orang miskin juga banyak yang tidak bahagia ya. Tetapi ada banyak kisah, jadi menarik karena orang kaya kelimpahan dengan harta tetapi tidak bahagia. Sepertinya yang dia miliki itu tidak memberikan kepuasan di dalam batinnya. Sehingga dia akhirnya berikan kepada badan amal atau apapun agar dia mendapatkan kepuasan batin gitu. Mungkin dianggap aneh, tetapi kisah ini ternyata terus terjadi nih dalam banyak kisah. Ya. Pernah dengar nggak kisah-kisah seperti itu? Ada Pak, ada. Ya. Jadi saya ada tahu ada seseorang ya Pak ya, dia cukup berhasil. Dia punya beberapa toko yang lumayan maju di beberapa departemen store ya Pak. Nah, tapi ternyata di akhir hayatnya dia itu memang sih dia ada sih saudara-saudara, tapi yang lucunya dia tidak mewariskan hartanya itu kepada saudara-saudaranya Pak. Justru dia kasih kepada staf-staf pengerja yang selama ini bertugas di toko-toko dia. Ya. Terus ya memang sih sebagiannya dia serahkan ke yayasan yang seperti tadi Bapak cerita ya. Nah jadi
dia nggak merasa gini loh Pak, kok kayaknya nggak merasa kenapa nggak kasih ke saudara, ke keluarga gitu. Jadi memang dia merasa apa dirinya seperti yang tadi Bapak bilang, dia tidak merasa dia kaya. Jadi dia pokoknya harta ini udah kasih aja kemana aja terserah, yang penting kutinggalkan nggak jadi ribut, mungkin begitu kali ya Pak ya. Sama mungkin karena dia kenal dengan karyawan-karyawannya gitu ya, jadi begitu, dia Pak. peduli dengan anak buahnya. Iya. Ya. Coba dia kenal sama Ya. saya ya Pak ya. Iya. Saya juga bersedia. Oke ya. Ya memang kalau harta semuanya langsung telinganya kebuka. Ada kisah menarik ini di Alkitab ya. Di Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Ini kisah tentang orang muda yang kaya raya yang punya kehampaan di dalam batinnya. Walaupun dia kaya raya, secara rohani dia miskin. Makanya dia datang kepada Yesus. Saya bacakan di ayat 17 ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ada kehausan, ada kehampaan secara batinia. Padahal orang ini anak muda yang sukses sekali, kaya raya. Tetapi kalau kita lihat, dia begitu lihat Yesus berlari-lari kemudian berlutut, ini menunjukkan kehausan rohani yang luar biasa. Ada kehampaan di dalam hatinya. Yesus menanggapinya seperti apa? Ayat 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus meresponinya dengan cara memberi nilai soal kebaikan itu seperti apa. Motivasi orang lakukan kebaikan itu kan bermacam-macam. Kadang-kadang kalau kita merasa lebih unggul, lebih baik, lebih kaya, lebih mampu dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, kadang-kadang ada godaan kebaikan yang diberikan itu tidak tulus. Kebaikan yang diberikan sebagai upaya diterima, dikagumi, dipuji orang lain, menunjukkan keunggulannya, menunjukkan superioritasnya. Kadang-kadang tidak tulus kebaikannya. Maka Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang baik sebenarnya. Yang baik hanya Allah sendiri. Sumber kebaikan dan kebaikan yang tidak pernah berubah itu hanya pribadi Allah sendiri. Jadi Yesus berkata seperti itu. Karena kalau kita baca ayat 19, Yesus tahu betul apa yang akan dikatakan oleh orang muda yang kaya itu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Luar biasa pengakuan dari dia sendiri. Kadang-kadang kalau orang merasa pintar, mampu, kaya, dia sanggup lakukan semua kebaikan itu. Siapa sebenarnya yang sungguh-sungguh mampu untuk lakukan kebaikan dalam standarnya perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah ibumu. Siapa sih orang yang benar-benar tidak pernah berdusta? Siapa orang yang benar-benar 100% bisa menghormati ayah ibunya? Siapa orang yang benar-benar tidak pernah bersaksi dusta, berkata yang tidak sebenarnya? Kadang-kadang baik orang miskin, orang kaya, coba mengemas perkataannya untuk membangun pencitraan kan? Kita semua itu pengen dan seneng kalau orang berkata kita orang baik. Yesus tahu ketidaksempurnaan orang muda kaya. Tetapi sayangnya orang muda ini merasa karena dia mampu lakukan semuanya, akhirnya dia merasa aku sudah lakukan itu semuanya. Ada kesombongan yang sebenarnya ada di balik kata-kata itu. Makanya Yesus langsung berkata, itu menghujam betul
ke hati nurani, ke batin orang muda itu. Ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda tadi merasa dirinya baik, dia sempurna. Walaupun mungkin kata-katanya manis, dia tadi bertelut di kaki Yesus loh, kelihatannya rohani sekali. Tetapi Yesus melihat di hatinya, di balik semua kebaikan yang dia miliki, lahir dari hati yang angkuh sombong. Makanya Yesus berkata, ada yang kurang tuh kamu. Orang yang selalu merasa punya semuanya oke-oke saja, dia sudah bisa lakukan apapun. Yesus berkata, ada yang kurang tuh. Itu sesuatu yang pasti menghentakkan hati orang muda kaya itu. Dan kekurangannya apa? Yesus katakan, satu kekuranganmu, jual, kamu belum lakukan. Yang ini, apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin. Ini kan. Jadi Pak, ya. Menurut perikop itu, jadi orang kaya itu tidak bisa menikmati kekayaannya, gitu Pak? Boleh lah. Ya kalau kita jadi orang kaya jangan berlagak kayak orang miskin. Supaya nggak ada yang minta. Salah juga kan. Sangat boleh, Tuhan berkati kita pasti yang pertama supaya kita bisa menikmati. Supaya kita bisa penuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Tetapi ingat, berkat Tuhan itu tidak semuanya untuk kita. Kalau kita diberi Tuhan lebih dari yang kita butuhkan, berarti Tuhan sedang siapkan kita menjadi penyalur berkat untuk orang lain yang membutuhkan. Ya, di kasus ini problem utama orang muda ini apa? Hatinya melekat dengan kekayaan. Kebanggaan dirinya didasarkan pada kekayaannya. Kebaikannya didasarkan pada kekayaannya. Dia berpikir bahwa dengan semua kekayaannya itu dia akan menjadi orang yang dianggap baik juga oleh Tuhan. Dia berpikir bisa memberi anugerah Tuhan dengan kekayaannya. Karena dengan kekayaan kan memang orang bisa berbuat baik ya. Kita hanya bisa banyak bantu orang kalau kita punya uang kan. Kalau tidak, kita hanya ngomong saja kan. Paling kita mendoakan dan menghibur. Tetapi kalau orang lapar, kita kan orang itu nggak butuh ayat banyak. Dia butuh diberi uang, beli makanan. Ya, kita akan bisa beri bantuan kepada banyak orang kekurangan kalau di tangan kita ada banyak uang yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nggak ada salahnya dengan kekayaan. Tetapi kesalahan anak muda ini apa? Karena dia berpikir bahwa kekayaannya lah yang menjadi dasar kebanggaan hidup. Dia menaruh hidupnya pada kekayaannya. Dia tidak jadikan kekayaannya alat untuk kemuliaan Tuhan. Dia tetap rendah hati, sadar itu anugerah Tuhan. Makanya Tuhan ingin kamu bisa nggak lepaskan itu semua. Jadi dengan kata lain anak muda ini sebenarnya kaya raya, tapi sebenarnya terpenjara dengan kekayaannya. Dia terikat dengan kekayaannya. Dia bukan orang yang merdeka secara rohani. Makanya Tuhan ingin bebaskan dia secara rohani. Kalau kamu ingin temukan kebahagiaan sejati, makna hidup sejati, jual. Semuanya berikan kepada orang miskin. Itu yang Tuhan katakan kepada orang muda itu. Itu tantangan Tuhan yang sangat berat sekali. Tidak semua orang sanggup nih, saya pikir. Nggak tahu kita yang nggak kaya saja, mungkin kalau suruh jual semua yang kita miliki, kita waduh berpikir panjang itu. Tidak kaya. Oh jadi kamu kaya. Oke. Kemudian ini seringkali ayat ini disalahpahami banyak orang. Berpikir bahwa Yesus itu benci dengan orang kaya. Yesus itu tidak suka dengan orang kaya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Maksud Yesus sebenarnya kan lebih ke arah kekayaan itu bagi kamu untuk apa? Tuhan kan ingin bebaskan anak muda yang kaya raya, yang punya kehampaan di hatinya, kekosongan di batinnya, padahal dia punya segalanya. Itu supaya yang membuat engkau tidak terpuaskan batinmu, yang membuat
engkau merasa kosong di jiwamu ini. Engkau tidak pernah alami kepuasan dalam hidupmu karena hatimu melekat pada kekayaanmu. Dengan kata lain, kekayaanmu jadi Tuhan, jadi berhala di hatimu. Karena jadi berhala di hatimu, bagimu yang paling penting adalah kekayaan. Menilai orang lain berdasarkan kekayaan. Mensikapi segala sesuatu hanya berdasarkan uang, berdasarkan harga. Akhirnya menanggapi segala sesuatu dasarnya dengan uang, dengan kekayaan. Sangat terpenjara sekali dengan kekayaannya. Tidak mungkin bisa terpuaskan ketika ikut Yesus kalau hati masih dikuasai keuangannya dengan kekayaannya. Makanya Yesus berkata, jual. Artinya kamu harus alami kebebasan dari kekayaanmu. Ya, ini mirip kita sebenarnya. Kita yang nggak kaya saja sulit melepas harta. Itu yang menghalangi kita benar-benar menemukan kebahagiaan secara batiniah dalam Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, melayani Tuhan, senang memuji Tuhan, tapi seringkali ada kehampaan di hati kita. Seringkali kita tidak bisa alami kebahagiaan yang benar-benar dari dalam hati. Tidak alami kepuasan secara batiniah kita. Karena hati kita melekat pada sesuatu yang sebenarnya itu tidak langgeng. Salah satunya kekayaan. Bisa jadi tidak hanya kekayaan. Bisa saja hatinya melekat dengan statusnya, dengan jabatannya. Dengan kebanggaan-kebanggaan sementara yang sebenarnya bisa diambil orang dari hidup kita. Ketika hati kita melekat pada sesuatu yang bukan Tuhan, apapun yang kita miliki, kita tidak akan bisa benar-benar alami kepuasan batin. Kita tidak akan memiliki kekayaan rohani yang berlimpah-limpah. Dan hampa, kosong. Jalan keluarnya kita harus alami kemerdekaan dari segala sesuatu yang memperbudak, yang memenjarakan hati kita. Dan biarlah hati kita sepenuhnya diisi, dipenuhi, dikuasai oleh kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan fasilitas yang baik. Tidak ada yang salah dengan semuanya. Tetapi jangan biarkan hidupmu diatur oleh hal itu. Jangan jadikan hal-hal yang sifatnya materi, segala sesuatu yang sifatnya relatif, bisa berubah, bisa diambil dari hidupmu. Itu mengikat hatimu, itu memenjarakan hatimu, memperbudak hatimu, sehingga hidupmu ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Engkau akan mengalami kehampaan, alami kegelisahan, alami kekosongan di hatimu. Tidak mungkin kita temukan kebahagiaan sejati. Yesus punya jalan keluar. Engkau harus merdeka dari segala sesuatu yang mengikat hidupmu. Segala sesuatu hal lahiriah yang mengikat hatimu. Dan engkau akan temukan kehadiran Tuhan yang memuaskan hatimu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat materi yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk keuangan kami yang semakin membaik. Untuk kekayaan yang semakin bertambah. Untuk fasilitas yang semakin baik yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk semua hal itu. Tetapi Tuhan, ampuni kami seringkali hati kami melekat dengan berkat-Mu, dengan hal-hal yang lahiriah dan sementara. Sehingga kami tidak sungguh-sungguh bisa mengalami kepuasan di dalam Engkau, karena yang menguasai, yang memenuhi hati kami hanya hal-hal yang lahiriah, hanya benda-benda yang sementara itu Tuhan. Sementara Engkau tidak pernah kami izinkan, kami beri tempat terbaik di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau mengerti semua kehampaan, kekosongan yang dialami oleh setiap saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan kami. Meskipun mereka punya kekayaan, punya harta, punya segala sesuatu yang baik, yang diinginkan oleh banyak orang, tetapi hati mereka gelisah,
hati mereka kosong, hati mereka hampa. Bapa di surga, mari Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Seperti Engkau pernah berkata, aku berdiri mengetuk pintu, biarlah orang-orang yang mengalami kehampaan, mengalami kekosongan di dalam hatinya, saat ini mau membuka hatinya terhadap Engkau. Biarlah Engkau masuk di dalam hati mereka. Engkau membereskan keruwetan di dalam hati mereka. Engkau mengambil hal-hal yang membuat mereka menjadi gelisah dan tertekan. Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang memerintah mulai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kehampaan secara batiniah, kekosongan hati, sehingga mereka mulai berpikir ingin bunuh diri. Bapa di surga, Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Engkau jangkau mereka Tuhan, supaya mereka mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi mereka kembali menemukan arti hidupnya di dalam Tuhan. Ada orang yang mengalami kekosongan hati sehingga mereka lari dengan dunia malam. Mereka lari dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dengan narkoba, dengan mabuk-mabukan, dengan segala sesuatu yang mereka anggap bisa memberi penghiburan sementara, kepuasan sementara. Tetapi itu kebohongan semata. Mereka tetap merasa kosong, mereka tetap merasa hampa, mereka tetap merasa tertekan. Bapa di surga, Engkau jangkau mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau bebaskan mereka, Engkau tarik kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengalami kepuasan sejati di dalam Engkau. Dan alami kemerdekaan dari hal-hal yang palsu tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pemerintah yang menangani masalah-masalah narkoba, masalah-masalah yang membuat perilaku masyarakat menjadi buruk. Kepolisian, Tuhan juga berkati mereka agar mereka bisa menjadi alat negara untuk bisa menolong banyak orang alami kebebasan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari perangkap dari jerat narkoba. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan turunkan damai sejahtera, sukacita, dan segala kebaikan untuk bangsa dan negara kami, untuk keluarga-keluarga kami, untuk gereja kami, untuk tempat di mana kami tinggal, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. God lover, jika saudara mengalami pergumulan situasi berat, jangan ditanggung sendirian. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Dan kalau saudara membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menuliskan pokok doa di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kalau saudara ingin sharing atau berbagi, saudara boleh juga menuliskan komentar di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat semuanya. Amin. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
Sebab